ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Dino berjalan sejauh 300 meter, namun tidak sampai tepat 300 meter. Bisa jadi Dino hanya sampai di 298 meter, atau di 299 meter, atau di 299,999 meter. Intinya, Dino hanya bisa berada dekat, atau sudah dekat, atau sedikit lagi, atau hampir berada tepat di 300 meter. Dalam matematika, istilah hampir atau mendekati dianalogikan dengan limit. Jadi ini ilustrasi dari limit. Jadi limit itu apa sih? Limit fungsi y sama dengan fx adalah nilai yang didekati oleh fungsi fx apabila x mendekati nilai tertentu. Bingung? Oke, lihat ini. Kalian pasti pernah melihat persamaan ini. Limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Di sini fungsinya saya sengaja kasih warna oranye. Untuk variabelnya, variabel x saya kasih warna biru, dan angka yang didekati saya kasih warna hijau. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini kalian disuruh untuk menentukan nilai limit 12x untuk x mendekati 5. Fx-nya sama dengan 12x. Karena x mendekati 5, maka F5 sama dengan 12 dikali 5. Berdasarkan jawaban di atas, maka fungsi fx sama dengan 12x mendekati 60 untuk x yang mendekati 5. Selanjutnya, saya mau kasih video. Saya ambil video ini di channel YouTube orang. Nanti untuk channel lengkapnya saya taruh di deskripsi. Kita lihat dulu videonya. Sebelum lihat video, saya ingatkan ya, kita fokus di kontennya, bukan fokus di pembawa kontennya. Cekidot.
Wow, ternyata dengan lari aja bisa meninggal. Jadi kita nggak tahu deh kapan kita akan diambil Allah. Oke, kita lanjut ke materi. Di sana menyatakan bahwa kecepatan detak jantung manusia normal sebesar 200 beat per menit. Misalkan, X adalah kecepatan detak jantung manusia selama 1 menit yang mendekati 200. Sehingga diketahui fungsi detak jantung pasiennya itu yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 190X plus 1000 dibagi X min 100. Sehingga detak jantung pasien tersebut dapat ditulis dengan menggunakan hampiran limit. Sebagai berikut, lim Fx untuk X mendekati 200. Dengan demikian, menggunakan metode substitusi limit, diperoleh bahwa F200 adalah 300 bps. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan detak jantung pasien melebihi kecepatan rata-rata atau bisa disebut dengan serangan jantung. Ini hanyalah salah satu dari banyak penerapan limit di kehidupan sehari-hari. Untuk yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lanjut ke fungsi trigonometri. Ayo kita ingat kembali, saya sudah menyajikan 2 grafik di atas dan di samping gambar. Kira-kira grafik apa itu? Ya, yang di atas gambar itu adalah grafik kosinus, sedangkan yang di samping gambar itu adalah grafik sinus. Nah, kalian pasti sudah mengenal dong tabel ini. Dulu waktu kelas 1 atau kelas 2 SMA atau madrasah aliyah, kalian pasti sudah disuruh oleh guru kalian untuk menulis hasil dari nilai sinus 0 derajat sampai 360. Oke, saya ingatkan kembali. Sinus 0 sama dengan 0. Sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kosinus 0 derajat sama dengan 1. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Tangen, karena tangen sama dengan sin dibagi cos, maka 0 dibagi 1 hasilnya 0. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Kosekan 0 derajat sama dengan 0. Kosekan ini rumusnya sebenarnya 1 per sin. Sebenarnya secara matematika 1 dibagi 0 hasilnya bukan tak hingga. Hasilnya itu tidak ada atau undefined. Untuk mempermudah saja, dari pelajaran yang pernah kalian pelajari, kita pakai tak hingga. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan kenapa sih 1 per 0 hasilnya tak ada atau undefined. Lalu sekan 30 derajat, sekan 60 derajat sama dengan 2, kotangen 0 derajat sama dengan tak hingga. Kita lanjut ke limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita hanya mempelajari sifat limit fungsi trigonometri. Sebenarnya ini semua sudah pernah kalian pelajari di kelas 2 kemarin. Ini adalah ketujuh sifat limit yang kita gunakan juga pada fungsi trigonometri pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas satu per satu sifatnya agar kalian lebih ingat, lebih fresh sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya.
Oke, sifat yang pertama. Limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Saya ada beberapa contoh soal di tabel sebelah kiri. Limit 10 untuk X mendekati 5, limit 6 untuk X mendekati 3, limit 10 untuk X mendekati Pi, dan limit 6 untuk X mendekati Pi. Nah, untuk awalan, sebelah kanan tabel saya beri opsi jawaban. Soal yang pertama nih, kira-kira jawabannya berapa? Limit 10 X mendekati 5. Ya, 10 karena di sini tidak ada variabel X melainkan di sini hanya ada konstanta 10. Lanjut. Limit 6 untuk X mendekati 3 sama dengan 6. Limit 10 untuk X mendekati Pi sama dengan 10. Dan yang pasti, limit 6 untuk X mendekati Pi sama dengan 6. Sudah paham kan? Pasti. Lanjut ke sifat yang kedua. Limit fx untuk X mendekati A sama dengan fa. Soal yang pertama, saya punya limit X untuk X mendekati 5. Fx-nya di sini adalah X, sehingga F5 sama dengan 5. Soal yang kedua, limit sin X untuk X mendekati Pi per 2. Fx di sini adalah fungsinya yaitu fungsi sin X. Sehingga F Pi per 2 sama dengan sin Pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Ayo. Ada yang masih ingat Pi itu berapa? Ya, Pi itu 180. Berarti 180 dibagi 2 adalah 90. Sin 90 adalah 1. Lanjut, soal ketiga. Limit cos X untuk X mendekati Pi per 3. Fungsinya di sini adalah cos X. Sehingga F Pi per 3 sama dengan cos Pi per 3. Pi per 3 sama dengan berapa? Hayo. Pi per 3 sama dengan 60. Cakep. Sehingga cos 60 adalah setengah. Next. Sifat yang ketiga. Kita punya limit K untuk X mendekati A. Maaf, maksud saya limit K dikali Fx untuk X mendekati A sama dengan K dikali limit X mendekati A, K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Kita kasih contohnya. Yang pertama, limit 2 dikali 4x untuk X mendekati 4. Setara dengan 2 dikali limit 4x untuk X mendekati 4. Atau 2 dikali 4 dikali 4 sama dengan 32. Lanjut, soal kedua. Limit 5 dikali sin X untuk X mendekati Pi per 6. Sama dengan 5 dikali limit sin X untuk X mendekati Pi per 6. Atau 5 dikali sin Pi per 6.
sama dengan sin 30. 5 dikali setengah sama dengan 5/2. Sifat yang keempat, limit fx ditambah atau dikurangi gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a ditambah atau dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Kita kasih contoh, limit sin x ditambah atau dikurangi cos x untuk x mendekati pi/4. Kita bisa menjadi limit sin x untuk x mendekati pi/4 ditambah atau dikurangi limit cos x untuk x mendekati pi/4. Seperti tadi kita substitusikan. Lalu kita kerjakan yang ditambah dulu. Kita tahu bahwa sin pi/4 sama dengan setengah akar 2, sehingga setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 1 akar 2. Atau kalian bisa tulis akar 2 saja. Kalau kita kerjakan yang dikurangi, setengah akar 2 kurangi setengah akar 2, jelas sekali hasilnya 0. Next, contoh yang kelima. Di sini kita pakai sifat limit fx dikali gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Contohnya ini, saya punya limit cos x dikali sin x untuk x mendekati pi/2. Kita partisi menjadi 2 sama seperti tadi, lalu kita substitusikan. Lalu karena kita tahu cos 90 hasilnya 0 dan sin 90 hasilnya 1, maka 0 dikali 1 sama dengan 0. Lanjut ke sifat ke-6. Untuk pembagian limit, jika kita punya limit fx dibagi gx untuk x mendekati a, itu sama saja jika dipartisi menjadi limit fx untuk x mendekati a dibagi limit gx untuk x mendekati a. Contohnya, limit cos x dibagi x plus 2 untuk x mendekati 0. Di sini fx-nya jelas, cos x. Gx-nya juga jelas, x plus 2. Sehingga jika dipartisi menjadi seperti ini. Karena cos 0 sama dengan, ini substitusi dulu. Karena cos 0 sama dengan 1 dan 0 tambah 2 sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan setengah. Lanjut ke sifat yang terakhir. Yeay! Pasti dalam hati kalian pada teriak, akhirnya selesai juga. Sabar. Sifat yang terakhir ini yaitu sifat yang menyatakan bahwa limit fx pangkat n untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dipangkatkan n. Kita langsung cus ke contoh. Contohnya, limit cos x pangkat 2 untuk x mendekati pi/4. Itu sama dengan kayak limit cos x untuk x mendekati pi/4 pangkat 2. Disubstitusikan, dikerjakan karena cos pi/4 sama dengan setengah akar 2, maka setengah akar 2 pangkat 2 sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Hasilnya sama dengan 2/4 atau 1/2. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Dengan selesainya slide ini, saya juga mau mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menonton, sudah
mau mengamati, melihat, membaca, mendengarkan suara saya. Saya minta maaf apabila ada salah di tulisan ataupun ucapan saya. Oke, selamat bertemu lagi di video-video pembelajaran saya selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.